Kali ini kita bertemu di acara Kawan Sehat Lokagana yang membahas tentang literasi kesehatan. Oke, untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suti Lestari. Saya pengelola UKS SMAN 1 Sedayu. Kalian bisa memanggil saya Mbak Tari. Kalau kawan-kawan ada yang sakit, butuh obat atau pinjam alat-alat kesehatan, nanti bertemunya dengan saya ya. Kali ini kita berada di gedung UPT 2 Perpus Lokagana yang melayani peminjaman dan pengembalian buku paket. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertolongan pertama kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan dasar. Mungkin kalian bertanya, itu untuk apa sih? Nah, pertolongan pertama itu perawatan pertama yang bisa kita lakukan sebelum dibawa ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan. P3K ini bertujuan untuk mencegah agar cedera tidak parah, kemudian juga menghentikan perdarahan, menjaga fungsi pernafasan, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit, kemudian juga dapat mencegah nyeri. Oke, selanjutnya pertolongan pertama pada luka memar. Luka memar contohnya seperti jatuh, benturan, ataupun pukulan seperti itu ya. Memar ini timbul karena adanya rembesan darah yang keluar dari jaringan. Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus mengompres dengan es batu. Hindari kompres dengan air hangat ataupun mandi dengan air hangat. Kemudian jenis kompres dingin yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama kompres handuk es. Caranya, basahi handuk dengan air dingin, kemudian handuk itu kita peras. Setelah lembab, kita lipat kembali, masukkan ke dalam kantong plastik bersih. Kita bekukan selama 15 menit di freezer. Setelah itu, kalau misalkan kita mau menggunakan, kita buka kantong plastik, kemudian kita letakkan handuk tersebut di area yang cedera. Kemudian selanjutnya ada kompres es batu. Caranya kita masukkan sekitar 0,5 kg es ke dalam kantong plastik. Kemudian kita tambahkan air secukupnya hingga tidak menutupi es. Kemudian keluarkan udara dalam kantong plastik tersebut, lalu tutup rapat kantongnya. Kemudian bungkus kantong plastik tersebut dengan handuk basah. Setelah itu kita tempelkan di daerah yang cedera. Selanjutnya dengan pulpek. Kalau dengan pulpek ini simpel ya teman-teman. Kita bisa beli di alat kesehatan maupun apotek-apotek. Itu cukup mudah. Pulpeknya itu kita simpan di lemari es. Setelah itu baru kita tempelkan di area yang cedera. Oke, berikutnya pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, contohnya seperti luka bakar yang terkena percikan minyak. Yang harus kita lakukan, bersihkan bagian luka dengan air mengalir. Ini kita bisa aliri daerah yang terkena percikan minyak tadi atau terkena api kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian selanjutnya kita basahi kapas dengan air dingin. Nah, setelah kapas itu kita beri air dingin, kita peras, kemudian kita tepuk-tepuk pada bagian luka. Jangan terlalu lama ditempel
hati-hati juga di bagian yang terluka. Kemudian yang ketiga, hindari gesekan. Kalau misalkan kasusnya teman-teman itu seperti terjadi luka lepuh seperti pada di gambar, jangan sekali-kali luka lepuhnya itu ditusuk pakai jarum ataupun dipencet-pencet. Jangan iseng-iseng seperti itu ya teman-teman, karena itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi luka lepuh itu dibiarkan saja. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan pada luka bakar yaitu mengoles pasta gigi. Nah, pasta gigi itu mengandung min dan juga kalsium. Itu dapat memicu resiko infeksi dan juga merusak jaringan. Yang kedua, mengoleskan mentega. Mengoleskan mentega ini juga tidak boleh ya kawan-kawan, karena dapat menutup luka. Selain itu juga menghalangi sirkulasi udara sehingga suhu tubuh itu terperangkap di lapisan kulit dan membuat semakin terbakar. Mentega juga bisa membuat kulit lembab dan memicu bertumpuknya bakteri menyebabkan infeksi. Kalau terjadi luka bakar kemudian kita oleskan mentega, pada saat membersihkannya pun terlalu sulit, itu karena mentega itu mengandung minyak kawan-kawan. Kemudian selanjutnya kompres es batu. Kompres es batu itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena suhu rata-rata es batu itu 0 sampai minus 4 derajat Celcius. Nah, ini terlalu dingin sehingga menyebabkan peredaran darah itu berhenti dan dapat menimbulkan peradangan dan kerusakan jaringan kulit. Gitu. Selanjutnya derajat luka bakar. Luka bakar itu sendiri ada 3 derajat. Derajat yang pertama itu cuma ada di permukaan kulit. Jadi kalau misalkan mengenai permukaan kulit saja itu didiamkan saja, nanti juga dia kering sendiri, sembuh sendiri. Kemudian derajat kedua itu mengenai dari permukaan kulit, lapisan epidermis sampai dia ke lapisan lemak, lapisan di bawahnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada derajat 3. Di derajat 3 itu tidak cuman di permukaan aja, tapi dia juga mengenai otot. Kemudian dia juga lebih dalam. Selanjutnya tertusuk serpihan kayu dan duri. Oke. Hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus membersihkan area kulit, cuci dengan sabun, rendam dengan air hangat. Tujuannya itu memudahkan serpihan kayu dikeluarkan. Kita bisa mengambil serpihan kayu menggunakan jarum kecil ataupun dengan pinset ya. Kemudian hal yang harus kita hindari yaitu membiarkan dalam waktu lama atau merendam di dalam air yang terlalu lama. Nah, itu tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan peradangan dan menyebabkan infeksi. Selanjutnya pertolongan pada luka gores. Kalau luka gores itu sering ya kawan-kawan. Yang harus kita lakukan pertama, cuci luka dengan sabun dan air mengalir. Kemudian oleskan salep antiseptik pada luka dan tutup luka dengan perban. Kemudian kita juga bisa menggunakan betadine. Fungsinya betadine ini bisa untuk antiseptik ya. Yang tidak boleh dilakukan mencuci luka dengan alkohol. Jadi alkohol itu dapat menimbulkan semacam sensasi tersengat
dia juga bisa merusak jaringan. Tentunya jaringan kulit yang sehat ya. Kemudian hidrogen peroksida itu juga tidak dianjurkan karena bisa memecah gumpalan darah sehat dan itu kurang efektif untuk membunuh kuman. Nah, kita juga dilarang untuk mencium atau menghisap luka terbuka. Itu tidak boleh ya. Jangan mengikuti film-film. Nah, kenapa? Itu menyebabkan terkontaminasinya kuman dari mulut orang yang sehat. Jadi luka-luka itu terkontaminasi. Kemudian apabila luka gores itu menimbulkan keropeng, itu biarkan saja jatuh dengan sendiri. Jangan mengelupas keropeng karena itu bisa menyebabkan bekas luka. Oke, berikutnya mengatasi mimisan. Mimisan ini seringkali dialami anak-anak umur 3-10 tahun, lansia, wanita hamil, dan juga orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Selanjutnya, kondisi udara kering dan kebiasaan mengorek hidung itu juga menjadi penyebab utama terjadinya mimisan. Mimisan ini terjadi karena pembuluh darah halus di dalam hidung pecah sehingga terjadi perdarahan. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengompres hidung untuk mencegah perdarahan. Kemudian kita juga dilarang memasukkan tisu ke dalam hidung. Jangan mengadahkan kepala. Berikutnya pertolongan pertama saat tersedak. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita meminta si penderita untuk batuk sekuat tenaga. Kemudian kita juga bisa memberikan dorongan dari perut. Kemudian yang harus dihindari, jangan memberikan air minum ataupun memaksa menelan benda yang tersangkut. Itu sangat berbahaya. Nah, untuk menolong penderita yang tersedak, kita bisa menggunakan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ini adalah pertolongan pertama dan darurat untuk membantu orang yang tersedak dengan cara menekan perut kuat-kuat. Untuk tekniknya sendiri, kita berdiri di belakang si penderita. Kemudian kita lingkarkan kedua tangan di sekitar pinggang seperti posisi memeluk. Jadi kita posisinya berada di belakang si penderita. Tempatkan salah satu kaki Anda di antara kedua kaki. Fungsinya ini untuk menyangga apabila si penderita nanti tiba-tiba dia pingsan. Kemudian kepalkan satu tangan, pastikan ibu jari penolong masuk ke dalam kepala. Begini ya kawan-kawan, kita kepalkan tangan, ibu jari masuk ke dalam kepala. Letakkan kepalan sedikit di atas pusar orang tersebut, namun di bawah tulang dada. Jadi tepatnya seperti di ulu hati. Posisi sisi luar dari ibu jari menghadap perut orang tersebut. Dengan kepalan, sentakkan kuat-kuat ke dalam perut dengan keras dan cepat mengarah ke atas. Saya beri contoh. Ibaratkan kita itu berada di belakang si penderita. Jadi ini ibu jari kita kepal kuat-kuat. Nah, tangan yang satunya ini untuk mengunci. Kita posisinya di ulu hati ya.
Setelah itu, kita sentakkan kuat-kuat ke dalam perut dengan keras dan cepat seperti ini. Sampai si penderita muntah ya. Kemudian berikutnya mengatasi gigitan serangga. Untuk mengatasi gigitan serangga, hal yang harus kita lakukan yaitu segera mencabut sengat yang tertinggal. Misalkan kita itu digigit lebah, biasanya itu kan menempel sengatnya itu. Sengatnya itu kita ambil dulu. Setelah itu kita cuci dengan sabun dan air. Setelah kita cuci dengan sabun dan air, kita bisa kompres bagian yang tersengat dengan membungkus handuk yang diisi es selama kurang lebih 20 menit sekali. Kemudian berikutnya, hal yang harus kita hindari bila terkena gigitan serangga yaitu membiarkan serangga menggigit lebih lama. Selanjutnya, pertolongan pertama pada keseleo dan kram. Hal yang harus dilakukan yaitu mengompres bagian yang sakit dengan es. Nah, hal yang dihindari, yang pertama mengompres dengan kain basah hangat. Nah, itu dilarang. Kenapa? Karena hawa panas itu membuat pembuluh darah melebar dan meningkatkan aliran darah, sehingga itu malah memperburuk peradangan dan memar. Berikutnya, hindari untuk menekan terlalu keras bagian yang mengalami bengkak, apalagi memijatnya. Jadi, kalau kita keseleo maupun kram, kalau kita tidak tahu tekniknya, jangan sekali-kali memijat. Berikutnya, pertolongan pertama, menelan benda asing. Kalau kita menemui kasus ada orang yang tertelan benda asing, hal yang harus kita lakukan tetap tenang. Kita harus tenang. Jangan panik, karena panik itu akan membuat reaksi yang menyebabkan bertambah parah. Kita mencoba telepon ambulan atau secepat mungkin membawa si penderita itu ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke klinik ataupun ke rumah sakit yang dekat lokasinya dengan kita. Kemudian berikutnya, pertolongan pertama pada korban tersengat listrik. Yang pertama kita lakukan, kita harus mematikan sumber arus listrik atau cabut kabel yang menyebabkan sengatan listrik. Kemudian, jika arus listrik tidak bisa dihentikan, dorong korban dengan alat yang tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya, gunakan alas kaki atau berdirilah di atas bahan yang tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya, kita bisa menghubungi klinik kesehatan terdekat. Setelah pasien aman, cek pernafasan dan denyut jantung. Jika ditemukan henti nafas atau jantung, lakukan pertolongan pertama sesuai kemampuan, seperti RCP. Tapi kalau misalkan kita benar-benar merasa mampu, kita terlatih. Kalau misalkan kita tidak bisa, jangan. Lebih baik kita meminta bantuan kepada orang yang sudah terlatih. Jangan lupa tetap bersama pasien sampai bantuan kesehatan tiba. Oke, sekian materi dari saya. Kawan-kawan bisa membaca materi ini di majalah Lokagana Pos yang akan terbit sebentar lagi. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara subscribe channel YouTube Lokagana, aktifkan tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan info terbaru dari kami, dan supaya kami kedepannya lebih bersemangat menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua.
Oh ya, bagi sahabat-sahabat Lokagana, jika sahabat-sahabat mempunyai usulan tentang tema yang ingin dibahas, sahabat-sahabat bisa kirim email ke lokaganalib@gmail.com. Oke, sekian dari saya.